bagi Kristus. Dadah. Kami bersyukur Bapa saatnya merenungkan kitab Injil Lukas. Kami mohon belas kasihan anugerah pertolongan-Mu Bapa, supaya kami mengerti dan menghidupi firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, amin. Hai anak-anak, kita jumpa lagi dalam renungan Habatus. Puji Tuhan, kita sudah sampai di Injil Lukas. Mari kita buka sama-sama pasal 1 ayat 5 sampai 25. Nah anak-anak, di dalam kitab-kitab perjanjian lama ada nubuat atau janji tentang kedatangan Juru Selamat. Sedangkan di kitab-kitab perjanjian baru ada penggenapannya. Artinya peristiwa tentang cara Allah menepati janjinya tertulis dalam kitab-kitab perjanjian baru. Nah, sebelum Tuhan Yesus datang sebagai manusia, ada peristiwa yang mendahulunya, yaitu tentang kedatangan Nabi Elia yang pernah disampaikan oleh Maleaki. Nah, nubuat itu digenapi melalui kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, kira-kira 400 tahun setelah zaman Nabi Maleaki, pada zaman Herodes menjadi raja di Yudea, ada seorang imam yang namanya Zakaria. Nah, anak-anak, Zakaria berasal dari rombongan Imam Abia. Rombongan itu mempunyai tugas untuk memimpin ibadah di bait suci. Ada 24 rombongan yang secara bergantian melayani di bait suci, dan pada waktu itu adalah tugas rombongan Abia. Zakaria mempunyai istri bernama Elisabet, dan kedua orang itu adalah orang benar di hadapan Allah. Mereka hidup menurut segala perintah Allah dengan tidak bercacat. Artinya hidup mereka menyenangkan hati Tuhan. Tapi mereka tidak mempunyai anak sampai mereka sudah tua usianya. Sebab Elisabet mandul. Mandul artinya tidak bisa mengandung atau hamil. Nah, suatu hari Zakaria sedang melakukan tugasnya di bait suci bersama rombongannya, yaitu rombongan Abia. Biasanya dari anggota rombongan itu harus ditentukan satu orang yang akan masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Cara mereka menentukannya adalah dengan mengundi. Nah, setelah diundi, ternyata Zakaria lah yang harus masuk ke bait suci. Zakaria melakukan tugasnya seperti biasa. Tetapi yang terjadi di dalam bait suci itu bukanlah sesuatu yang biasa. Ketika ia sedang membakar ukupan, tiba-tiba Zakaria melihat seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Wah, Zakaria sangat terkejut karena seharusnya hanya dia seorang diri yang ada di situ. Tetapi tiba-tiba ada orang lain. Malaikat itu tahu bahwa Zakaria takut. Lalu ia berkata, ayat 13, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu." Wah, malaikat itu mengatakan bahwa ia akan mempunyai seorang anak laki-laki. Mereka memang sangat ingin mempunyai anak. Jadi pasti Zakaria dan Elisabet akan bersuka cita. Tapi anak yang akan lahir itu bukanlah anak biasa, tetapi anak yang mempunyai tugas penting dari Tuhan. Tuhan memberikan kasih karunia bagi Zakaria dan Elisabet. Lalu malaikat itu melanjutkan perkataannya, "Sebab itu ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran
orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah anak-anak, Tuhan sudah menetapkan anak yang akan dilahirkan oleh Elisabeth itu menjadi seorang yang besar di hadapannya. Maksudnya, anak itu akan menjadi orang yang takut akan Tuhan, tidak akan meminum anggur atau minuman keras, dan akan menjadi orang yang penuh dengan Roh Kudus sejak dari dalam kandungan. Ia juga akan menjadi orang yang memberitakan tentang pertobatan agar orang Israel kembali kepada Tuhan. Ia juga akan mempersiapkan umat yang siap untuk menerima keselamatan melalui kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat yang mati dan bangkit. Nah, ini adalah permulaan Allah menggenapi janjinya tentang kedatangan Mesias sang juru selamat. Nah anak-anak, kita akan lanjutkan kisahnya besok ya. Mari kita senang hidup bagi Tuhan Yesus. Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus, saatnya sekarang juga jangan ditunda-tunda lagi. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur karena sejak kecil kami diberkati menjadi orang-orang yang menerima penggenapan, yang menerima janji Allah yang sudah digenapi di dalam kitab suci Alkitab Perjanjian Baru. Biarlah kami sejak kecil rela menyerahkan diri untuk hidup bagi Tuhan Yesus dan menceritakannya kepada banyak orang. Ampuni jika kami masih sering berdosa. Berbelas kasihanlah dan tolonglah kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Tetap di dalam firman Tuhan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Habatus.